Sampurasun sadayana, selamat datang di channel FPL Cisun. Hari ini gua akan membagikan tips kepada kalian semua cara bermain FPL. Mungkin bagi kalian yang masih pemula atau baru mau coba-coba main FPL. Pertanyaannya kenapa sih kita itu harus main FPL? Jawabannya simple, karena kalian bakal jago mainnya. Tentu saja kita sama penikmat bola, pasti dong punya tim kesayangan yang masing-masing. Contohnya gue Everton gitu ya. Dan kalian kan pasti tahu pemain-pemain andalan di tim jagoan kalian. Contohnya Manchester City punya Erling Haaland, Liverpool punya Mo Salah. Nah, pemain-pemain seperti itulah yang harus kalian masukin ke dalam tim FPL kalian. Simple kan? Ayo ikutin terus video ini. Oke, so pertama yang gue mau jelasin adalah kita punya dua platform yang bisa kalian gunakan untuk bermain FPL. Yang pertama adalah menggunakan website yaitu fantasy.premierleague.com. Yang kedua bisa menggunakan aplikasi yang bisa kalian download di App Store maupun Play Store, yaitu aplikasinya adalah Premier League Official App. Ini contoh screenshotnya yang gue download dari Play Store gue, tapi jangan khawatir bahwa di App Store pun kalian bisa memainkannya ya. Setelah kalian download atau setelah kalian masuk ke websitenya, kalian tinggal daftar aja menggunakan email pribadi kalian. Setelah melakukan registrasi, kalian akan diberi budget sebesar 100 juta untuk memilih 15 pemain. 15 pemain itu terdiri dari 2 kiper, 5 back, 5 pemain tengah, dan 3 penyerang. Ini kalian bebas aja sekreatif mungkin memanfaatkan budget yang dikasih itu, 100 juta tadi. Nah, ini contoh 15 pemain yang udah gua isi ya. Saran dari gua sih mungkin kalian bisa mulai dari 2 atau 3 pemain andalan kalian dulu. Yang menurut kalian pasti gacor setiap minggunya, pasti mendulang banyak poin. Contohnya misal kalian mau masukin Haaland dan Salah dulu nih. Baru sisanya 13 pemain lagi yang menyesuaikan. Sedikit tips juga bahwa jangan sampai ada eh, satu lini yang bagus banget, contohnya striker kalian beli yang mahal-mahal semua, sedangkan sisi belakang dan tengahnya nggak sepadan gitu. Kita harus pinter-pinter kita untuk menyesuaikan budget yang tadi kita punya. Setelah memilih 15 pemain tadi, selanjutnya kita masuk ke tab yang namanya Pick Team. Pick Team ini adalah kalian memilih 11 starting 11 dan 4 sisanya menjadi pemain cadangan. Perlu diingat bahwa pemain cadangan ini poinnya tidak dihitung ya teman-teman. Jadi poin itu hanya dihitung dari 11 pemain utama saja, 11 starting 11 saja. Tetapi apabila salah seorang pemain di starting 11 kalian ternyata nggak main di match benerannya, itu baru pemain cadangan masuk menggantikan pemain yang nggak main tadi. Maka kalian harus benar-benar jeli nih, jangan sampai pemain utama kalian malah ada di bangku cadangan gitu ya. Oke, yang kedua yang saya mau bahas adalah mengenai penentuan kapten dan wakil kapten. Kita lihat di sini bahwa gua menaruh ban kapten pada Erling Haaland. Di situ ada tanda C ya. C itu berarti kapten. Nah, kapten ini akan menghasilkan poin 2 kali lipat. Contoh, pada game week tersebut, pemain ini menghasilkan 10 poin. Tapi karena dia kapten statusnya, maka poinnya akan menjadi 20. Nah, bagaimana dengan wakil kapten atau vice captain? Di sini gua taruh vice captain itu adalah Saka ya. Di sana terlihat ada huruf V. Vice captain ini tetap aja poinnya nggak dikali 2, tetap dikali 1 seperti pemain lainnya. Tetapi ketika kapten kalian berhalangan main, tidak main sama sekali, baru vice captain ini yang akan menggantikan kapten kalian dan skornya akan dikali 2. Selanjutnya gue mau kasih tahu ada fitur yang disediakan oleh FPL
yaitu namanya FDR, Fixture Difficulty Rating. Ini tuh fitur yang sangat membantu kita banget untuk melihat atau memproyeksikan minggu-minggu berikutnya tuh lawannya sesusah apa atau segampang apa sih. Nah, ada indikator-indikatornya, ada warna hijau, putih, merah. Hijau itu untuk game yang dianggap mudah. Putih itu ya untuk yang tidak terlalu susah tapi tidak terlalu gampang juga. Sedangkan merah itu yang dianggap susah ya, yang dianggap sulit. Contohnya kita kalau lihat dari layar ini, coba kita fokus ke Arsenal ya. Kita fokus ke tim Arsenal, paling atas. Kita lihat bahwa proyeksi 7 minggu ke depan tidak ada match yang sulit bagi Arsenal. Oke. Paling sulit itu ada di game week 4 dan game week 6 melawan MU home dan melawan Tottenham Hotspur home juga. Tapi itu pun bagi FPL tidak dianggap sebagai match yang sulit ya, tidak dianggap sebagai match merah. Nah, ini sangat membantu kita sih untuk memilih pemain mana untuk ditargetkan masuk ke tim FPL kita. Selanjutnya gue mau bahas mengenai transfer di FPL. Oke, jadi setiap game weeknya, misalnya di game week kedua, ketiga gitu, kalian akan mendapatkan 1 free transfer setiap game week. Ini gratis yang bisa kalian gunakan. Oke. Tapi misalnya nih, di game week kedua kalian mendapatkan 1 free transfer. Kalian nggak gunakan. Lalu di game week ketiga, kalian kan akan dapat 1 lagi nih free transfer. Maka free transfer kalian akan menjadi 2. Nah, misalnya kalian nggak mau gunakan lagi. Nah, di game week keempat atau game week setelahnya, itu free transfer kalian nggak akan jadi 3. Karena di FPL kita ada maksimumnya, yaitu yang kita bisa pegang itu 2 free transfer saja. Nah, gimana kalau misalnya kalian punya 1 free transfer nih, di game week kedua punya 1 free transfer. Kalian mau transfernya 2 pemain. Nah, 1 pemain itu menggunakan free transfer gratis. 1 lagi, kalian dikenakan penalti atau minus. Minusnya berapa? Minusnya 4 poin setiap transfer dan berlaku kelipatan. Jadi selanjutnya akan minus 8, minus 12, minus 16, dan selanjutnya. Jadi kita benar-benar harus bijaksana dalam melakukan transfer pemain nih. Kalau nggak penting-penting amat, pemain utama kalian nggak cedera, ya perlu dipertimbangkan lagi transfernya. Next, gue akan bahas yang namanya chips atau jurus di FPL. Kita punya 4 jenis chips, yaitu wildcard, bench boost, free hit, dan triple captain. Nah, perlu diingat bahwa dalam 1 game week, kita cuman bisa pakai 1 chips aja. Misalnya kalian udah pakai bench boost, nggak bisa dicampur adukan, nggak bisa digabung dengan triple captain. Pokoknya 1 game week hanya bisa 1 chips. Dan perlu diingat, chips ini hanya bisa digunakan 1 kali aja ya dalam 1 musim, kecuali wildcard. Karena wildcard ini kalian bisa pakai 2 kali. 1 di paruh musim pertama, yaitu dari Agustus sampai Desember 2023. Dan wildcard yang kedua itu kalian bisa gunakan di paruh musim kedua ya, antara Januari sampai Mei, sampai akhir musim. Gitu. Jadi kalian juga di sini harus bijak dalam menggunakan chipsnya ya. Sekarang mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah wildcard. Ini sama seperti game week 1 saat ini nih. Kalian kan tadi dikasih 100 juta budget tuh, kalian bebas pilih pemainnya. Nah, wildcard itu sama. Jadi ketika nanti kalian misalnya ngerasa, aduh tim gua kurang oke nih, gua mau rombak semua pemainnya ya. Oke, kalian aktifin wildcard, bebas transfer tanpa pengurangan poin ya, dan game week selanjutnya kalian akan menggunakan pemain-pemain yang kalian pilih itu. Selanjutnya adalah bench boost. Nah, ini tuh chips yang akan memperhitungkan jumlah poin dari pemain cadangan. Jadi nggak cuma starting 11-nya yang kalian hitung poinnya, tapi 4 pemain cadangan tadi pun akan dijumlahkan dengan poin dari starting 11-nya. Yang ketiga adalah free hit. Free hit ini sebenarnya mirip sama wildcard. Kalian dikasih kebebasan transfer pemain tanpa pengurangan poin, tapi bedanya pada saat game week berikutnya, setelah kalian mengaktifkan free hit ini, pemain-pemain kalian itu akan kembali ke
tim sebelumnya, sebelum kalian mengaktifkan free hit. Jadi free hit ini hanya sementara aja, hanya 1 game week doang. Selanjutnya adalah triple captain. Triple captain ini pemain kapten kalian akan dikalikan 3 poinnya, bukan 2. Selanjutnya gue mau bahas sedikit mengenai blank game week dan double game week. Yang pertama mengenai blank game week dulu. Jadi misalnya MU nih, MU jadwalnya bentrok sama FA Cup misalnya, atau Piala Liga gitu. Jadi di minggu tersebut dia nggak akan ada pertandingan Liga Inggris. Maka di FPL itu akan dianggap sebagai blank game week. Jadi semua pemainnya itu akan menjadi 0 poinnya, tidak ada yang diperhitungkan. Nah sebaliknya, berarti kan dia ngutang 1 pertandingan tuh, ngutang 1 game week. Misalnya di minggu depannya akan dilakukan si pertandingan hutang yang tadi itu. Maka di minggu depannya, di game week berikutnya, itu MU akan mendapatkan double game week. Jadi ada 2 match yang diperhitungkan dalam poin FPL. Nah, inilah kalau gue kasih tips sedikit ya, momen paling tepat biasanya untuk melakukan triple captain nih, atau bench boost. Nah, kalian harus memanfaatkan momen-momen seperti ini. Selanjutnya gue mau bahas mengenai perhitungan poin di FPL. Jadi ada beberapa kondisi yang membuat pemain yang kalian pilih ini dapat banyak poin. Yang pertama udah pasti pemain kalian ini harus dimainin ya. Kalau nggak main ya berarti dia nggak dapat poin sama sekali. Selanjutnya ada kondisi yaitu kalau dia ngegolin atau bikin assist itu akan dapat banyak poin. Lalu untuk kiper dan back itu ketika clean sheet atau timnya nggak kebobolan itu juga akan dapat poin. Dan untuk kiper ada khusus untuk kiper, ketika dia save penalty itu juga akan mendapatkan poin ya. Sebaliknya ada beberapa kondisi juga yang dapat mengurangi poin FPL kalian. Contohnya ketika pemain tersebut dapetin kartu kuning, kartu merah, atau ketika untuk kiper ketika dia kebobolan lebih dari 2. Untuk back juga ketika dia kebobolan lebih dari 2, itu akan mengurangi poin kalian. Dan untuk striker ketika dia gagal mengeksekusi penalti itu juga akan kena punishment ya, akan dikurangi juga poinnya. Nah, poin ini ada yang namanya bonus poin. Bonus poin itu ada 3 poin, ada 2 poin dan 1 poin. 3 untuk pemain terbaik di match tersebut, dan selanjutnya ada 2 poin dan untuk 1 poin untuk pemain terbaik setelahnya. Oke, cukup sampai di sini untuk tips FPL hari ini. Please support terus channel ini dengan memberikan like, share, dan subscribe-nya supaya gua terus bisa temenin kalian selama 1 musim ke depan. Kedepannya gua akan bagi-bagi juga sharing tips dan strategi gua dalam bermain FPL. Thank you.